Halo semua, kembali lagi di acara Sipeta Komunikasi Pertanian. Seperti biasa, kawan-kawan tonton videonya hingga akhir dan jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe agar kawan-kawan tidak ketinggalan informasi mengenai dunia pertanian. Untuk itu, mari kita bertani, mari kita selamatkan kehidupan. Halo kawan-kawan, pada video kali ini kita akan membahas mengenai dunia peternakan. Saya saat ini sudah berada di lahan belakang rumah yang kita manfaatkan sebagai lahan peternak, tapi rumahan, jangkauannya rumahan, yang dimana peternakan yang kami kembangkan itu bermacam-macam. Di sini ada ayam, ada domba, dan di bagian sana nanti adanya pengembangan marmut. Yang jelas peternakan ini saya lakukan sebenarnya untuk memberikan manfaat yang lebih bagi diri kita maupun usaha di bidang pertanian, karena dari adanya peternakan ini keuntungan yang kita peroleh juga cukup lumayan. Yang jelas bisa buat penambahan pemasukan semacam itu. Nah, untuk yang kita bahas untuk pertama kalinya di sini kawan-kawan, di sini ada domba, dimana domba ini kita bahas untuk pertama kalinya karena domba ini sebenarnya hal yang kita manfaatkan yaitu si dombanya tersebut, dimana dombanya ini kita kembang biakan lalu kita besarkan. Nantinya domba setelah besar itu nantinya kita jual untuk setiap hari raya besar kawan-kawan, semacam itu. Dan dari hasil penjualan domba nantinya kita manfaatkan untuk pemasukan kita. Dan di sisi lain limbahnya seperti limbah pakannya nanti itu nantinya kita bakar dan kita jadikan abu maupun kita jadikan arang kawan-kawan. Nantinya hasil pembakaran limbah itu nantinya kita kembalikan untuk budidaya pertanian lagi, sehingga kita mengirit istilahnya pemberian pupuk dolomit semacam itu kawan-kawan. Jadi kita lebih memanfaatkan limbahnya ini daripada kita buang sia-sia, kita bakar jadikan abu untuk menetralkan pH tanah kawan-kawan. Di sisi lain domba ini juga menghasilkan limbah berupa kotoran. Kalau kalian lihat di bawahnya itu ada kotoran. Nah, kotoran semacam ini nantinya kita bersihkan dan kita bawa ke sawah untuk kita gunakan sebagai pupuk dasar dalam budidaya tanaman sayuran maupun tanaman padi kawan-kawan. Nah, pengembang biakan domba ini kita lakukan dengan cara koloni, di mana setiap kandang ini diisi beberapa betina. Ini masih dede-dede. Itu nantinya kita isi dengan betina jumlahnya kurang lebih 5:1 lah. Ini sudah ada 4 betina dan 1 pejantan yang nantinya untuk mengawini si betina ini. Setelah betina ini dikawini, nantinya si betina kan akan hamil dan kita pisahkan ke bagian sini, dimana di bagian sini nantinya itu khusus untuk melahirkan dan perawatan anak cempe-cempenya yang kecil-kecil kawan-kawan, semacam ini. Ini cempenya kawan-kawan. Nah, tahap kan. Ini kegiatan pagi hari adalah memberi pakan kawan-kawan. Di sini juga ada satu. Ini saya sendirikan karena yang anaknya ini agak istilahnya lempoh lah. Kakinya itu tidak kuat untuk berdiri lama-lama dan berjalan dengan baik, sehingga kita sendirikan agar tidak istilahnya tidak kena yang besar-besar. Nah, itu kasihan kan macam itu. Lalu yang kedua yaitu peternakan ayam secara rumahan, di mana peternakan ayam secara rumahan ini dilakukan dengan cara teknik umbar, di mana kita mengeluarkan atau mengumbar
Ini ayam betina dengan jumlah yang cukup banyak, kurang lebih ada 5, dan pejantannya itu 1 kawan-kawan. Dengan teknik umbaran ini nantinya hasil perkawinan dari ayam tersebut menghasilkan telur yang sebagiannya kita tetaskan untuk diperbanyak lagi, dan sebagiannya nantinya kita manfaatkan telurnya untuk dijual di jamu yang ada di pasar semacam itu. Lalu sebenarnya manfaat dari peternakan ayam ini kita sebenarnya hanya untuk memaksimalkan limbah dapur kawan-kawan. Jadi limbah dapur yang tidak ekonomis itu nantinya kita jadikan pakan untuk pakan ayam sendiri, sehingga nantinya ayam ketika makan limbah tersebut kan kebutuhannya terpenuhi. Di sisi lain dengan cara umbaran ini nantinya mereka jika ada kebutuhan yang kurang, mereka mencari dengan sendirinya. Nah, nantinya ketika sudah diumbar nantinya menghasilkan telurnya kita ambil, dan uangnya nanti kita gunakan untuk ditabung kawan-kawan. Dan nantinya kalau ada pejantan yang di kandang semacam ini kawan-kawan, nah di atas itu ada 1, di sini juga ada 1, nantinya ini untuk kepentingan konsumsi sendiri kawan-kawan setiap hari raya Idul Fitri semacam itu. Dan di sini kita juga sudah mengembangkan kawan-kawan ayam hasil penetasan sendiri, karena saya kalau mengembangkan itu tidak banyak-banyak kawan-kawan, disesuaikan dengan kondisi limbah pakan yang tersedia di rumah kawan-kawan. Jadinya kita tidak terlalu kesulitan untuk mencari pakan atau istilahnya rugi mencari pakan. Lalu kita buka kawan-kawan, ini pagi hari belum saya buka, dan ini kawan-kawan hasil pengembangan biakannya. Ya walaupun kecil-kecil, yang penting kami menginginkan ayam itu hidup dan bisa berkembang biak dengan cara normal aja kawan-kawan. Kami tidak berharap ayamnya besar-besar karena kita hanya memanfaatkan limbah dari dapur kawan-kawan, bukan untuk memanfaatkan pakan yang berasal dari pabrik. Kita hanya memanfaatkan limbah dari dapur ditambah dari hasil penggilingan padi atau biasa disebut dengan katul kawan-kawan. Dan selebihnya ayam mencari pakan sendiri di lahan umbaran kawan-kawan. Dan nantinya kalau ada pejantannya jauh lebih banyak, biasanya saya jual. Kalau enggak, saya gunakan untuk konsumsi pedagang sendiri. Dan yang jelas untuk telurnya kita jual dan kita manfaatkan uangnya untuk ditabung untuk keperluan tertentu kawan-kawan, semacam itu. Nah, ini hasil pengembang biakannya, ada 5 ekor ayam. Udah cuma diginin aja, yang jelas nanti setiap pagi dan setiap sore kalau ada limbah kita buang dan kita berikan kepada ayam-ayam ini. Lalu yang ketiga yaitu ada pengembang biakan mengenai marmut kawan-kawan. Jadi ini kandang saya yang saya gunakan untuk pengembang biakan marmut yang nantinya saya tujukan untuk pemanfaatan limbah bekas pakan domba. Jadi limbah bekas pakan domba nantinya kan ada yang sisa dan terbuang kayak gitu kan. Nah, daripada terbuang sebelum dilakukannya pembakaran, biasanya kita manfaatkan untuk pakan marmut. Dan pakan marmutnya ini biasanya kan jumlahnya kecukupan, nantinya marmutnya berkembang biak dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, hasil pengembang biakan dari marmut ini nantinya kita jual kawan-kawan, kita jual ke pasar, dan uangnya nantinya buat pemasukan diri kita. Dan limbah dari marmut ini nantinya kita bakar untuk jadikan abu dan arang untuk gunakan mengurangi penggunaan dolomit yang ada di lahan. Jadi selama kita membudidayakan tanaman itu penggunaan dolomit
bisa dihitung ya, karena sedikit sekali penggunaan dolomitnya. Kita cuma memanfaatkan abu bekas pembakaran dari bekas pakan marmut maupun bekas pakan domba kawan-kawan, dan ini hasilnya pemanfaatan limbah pakan domba yang digunakan untuk pakan marmut. Dan ini marmut dulunya saya beli itu cuma 1 pasang, sekarang jumlahnya sudah bertambah kawan-kawan. Dan ini dalam proses pembudidayaannya itu cukup mudah sekali kawan-kawan, dimana ya cuma 1 pasang saya lakukan dengan cara koloni semacam ini, marmut sudah berkembang biak dengan secara sendirinya. Yang jelas kita hanya memberi pakan secara terus-menerus dan kita lakukan pembersihan kandang tersebut. Oke kawan-kawan, itu saja videonya, dan kami mohon maaf jika selama video ini ada kekurangan maupun kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.